Shalom Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Bu Hesti, untuk kesempatannya ya Bu, untuk Pak Sutrisno, Ci Alan. Baik, saya akan sedikit sharing pagi ini. Itu temanya adalah dari kesombongan menuju kerendahan hati. Ya, kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang panglima perang ya dari bangsa Aram yaitu Naaman ya. Kita akan lihat di dalam dua Raja-Raja 5 ya, kita buka dua Raja 5 ayat yang ke-1 ya. Nah, apa menariknya dari kisah Naaman ini? Naaman itu adalah seorang panglima ya, panglima perang. Mungkin kalau sekarang itu apa ya, panglima TNI mungkin gitu ya. Dia itu dikatakan pemimpin tertinggi dari angkatan bersenjata, bertanggung jawab atas strategi militer, komando pasukan, dan keamanan negara. Ya, jadi Naaman itu memiliki kekuatan, keberanian, dan kemampuan militer. Ya, dia juga disebut pada zaman ini itu adalah pejuang yang hebat. Hanya sayangnya apa? Meskipun dia seorang pejuang hebat, ya, Naaman ternyata dia menderita satu penyakit kusta. Jadi mungkin penyakit kusta itu pada waktu itu mungkin belum ada obatnya gitu ya. Jadi di dalam Imamat ya, kalau saya nggak salah Imamat 13 ayat 45 dan 46 itu dikatakan begini. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis, najis. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu bayangkan ada seorang tentara yang gagah perkasa, dia memimpin pasukan yang begitu banyak, memimpin perang ya, melawan musuh, tapi dia punya kusta gitu. Sedangkan zaman dahulu kalau orang punya kusta itu di sini dikatakan apa, rambutnya harus terurai, kemudian pakainya harus cabik-cabik, ya mungkin seperti ODGJ begitulah ya. Kemudian kalau berjalan dia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan seorang tentara, seorang pemimpin pasukan, dia memiliki satu penyakit kulit ya yang tidak tersembuhkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan begitu juga pada zaman Nabi Elisa ada banyak orang di Israel berpenyakit kulit yang mengerikan. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia sehari. Artinya apa ya, penyakit kulitnya itu mungkin yang apa ya, saya nggak bisa membayangkan sih ya gitu. Tapi mungkin ya, saya pernah dengar katanya kalau orang kusta itu jarinya bisa putus satu-satu, tangannya apanya gitu ya. Jadi penyakit ini adalah suatu penyakit yang mengerikan. Ya, tapi itu dialami oleh Naaman, seorang panglima tentara Tuhan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sejarahnya ya. Pada waktu itu, bangsa Aram itu adalah musuh utama bangsa Israel. Artinya mungkin yang saya tangkap ya, bangsa Israel itu kan umat pilihan Tuhan, umat yang menyembah Tuhan. Sedangkan bangsa Aram itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di ayat 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 tuh dikatakan begini, melalui Naaman, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Kalau buat saya ini rada-rada gimana gitu, kok Tuhan itu bukan menolong bangsa Israel ketika berperang nih, tapi dia malah menolong bangsa Aram nih. Bangsa Aram kan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi ya mungkin menurut saya ini adalah menunjukkan kedaulatan Tuhan ya atas semua bangsa. Artinya begini, Tuhan itu sayang akan umatnya, siapapun dia ya. Kalau dia mau datang, dia mau berharap kepada padanya datang, tentu Tuhan akan tolong apapun bangsanya, apapun suku bangsanya. Begitu mungkin ya. Nah, kemudian status sosialnya Naaman gimana? Di sini di ayat 5 ya, kita lihat coba. Ayat 5 itu dikatakan begini. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu, saya coba hitung nih ya. Apa yang dibawa oleh Naaman ya, menunjukkan bahwa betapa kayanya sebenarnya Naaman ya. Begini, saya sempat hitung nih, cari-cari nih di Google ya. 10 talenta perak itu harganya kalau dibandingkan sekarang ini, harga perak mungkin 48.000. Itu 10 talenta perak itu seharga 14 miliar Bapak Ibu, 14 miliar 400 juta. Itu 10 talenta perak. Kemudian
ada 6.000 sikal. 6.000 sikal emas itu saya sudah cari-cari info, satu sikal itu beratnya 11,4 gram, Bapak Ibu. Jadi kalau 6.000 sikal emas itu kalau sekarang nih harga emas 2.750.000 per gram, maka total yang Naaman bawa itu adalah 188 miliar 100 juta rupiah. Jadi kalau dijumlahkan tidak termasuk pakaian nih, itu saya total itu 202 miliar Bapak Ibu 500 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu kebayang nggak? Naaman itu mau cari kesembuhan, mungkin kalau zaman sekarang itu cari dokter, cari rumah sakit di mana, dia bawa uang 200 miliar, terbayang nggak Bapak Ibu? Dia bayar dia bawa uang 200 miliar, tapi dia tidak menyembuhkan seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit itu, gitu ya Bapak. Ya, mungkin ini berbicara masalah mengenai apa? Ini mungkin berbicara begini. Kekayaan dan jabatan itu tidak bisa menyembuhkan penyakit kustanya Naaman, gitu ya Bapak ya. Artinya apa ya? Ini juga berbicara bahwa manusia itu terbatas. Kita mau punya apapun ya di dunia ini, kita punya harta seperti apapun, tapi kalau kita sakit, kita nggak ada artinya. Saya pernah punya teman dulu, seorang hamba Tuhan juga, itu ada komplikasi. Jadi dia punya penyakit diabetes, darah tinggi, kemudian gagal ginjal. Nah, suatu saat ada seorang anak Tuhan itu yang mensponsori. Nah, waktu itu disponsori itu mencari ginjalnya karena sudah rusak itu di China. Singkat cerita, ketika dia sampai di sana, ternyata di sana itu Bapak Ibu, uang itu udah nggak ada artinya. Ini kata dia ya, uang itu udah nggak artinya. Jadi di rumah sakit, itu setiap orang yang sakit itu harus bawa asisten sendiri, karena di rumah sakit di sana tuh nggak ada yang dorong-dorong Bapak Ibu. Jadi dia dari Indonesia dia harus bawa asisten sendiri ya, atau dia pakai pakai jasa orang, dia buat dorong sana sini. Dan itu yang saya nggak kepikir gitu. Ini hamba Tuhan ini bilang sama saya, Ton, di sana itu orang bawa duit sebanyak-banyaknya, begitu sampai di rumah sakit itu duit cuma dilempar aja di meja, itu duit banyak. Kenapa? Karena kalau di China itu kalau perlu ginjal itu harus segera ya Bapak Ibu kalau diambil. Jadi kalau ada yang dihukum mati, ada penjahat dihukum mati, itu begitu dor, itu ginjalnya harus diambil. Nah itu begitu dengan ada satu penjahat ditembak, dor gitu, itu duit itu udah dilempar di meja kan. Berapa puluh orang tuh lemparin aja duit itu di meja. Tapi itu belum tentu dia dapat ya Bapak Ibu, karena ginjal satu direbut cuma berapa puluh atau berapa ratus orang gitu. Jadi yang ingin saya bagikan, kekayaan apapun yang kita punya, kalau kita sakit, kalau kita tidak dalam kondisi yang baik, itu semua percuma. Nah itu seperti yang dialami Naaman ya Bapak Ibu ya. Dia punya kekayaan, dia datang pada Raja Israel, dia bawa upeti, dia bawa persembahan, tapi itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dia. Nah, baik, kita sekarang lihat ya, apa nih yang terjadi pada Naaman ini ya. Belum kita lihat nih, sekarang ayat yang ketiga, atau dari 2 dulu ya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi Bapak Ibu, ternyata Naaman ini punya seorang istri. Istri ini punya asisten lah ya. Kalau disebut pembantu mungkin kasar ya. Kalau zaman sekarang mungkin ART gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Katakanlah beginilah, Bapak Ibu tuh punya ART ya, punya pembantu rumah tangga. Nah, Bapak Ibu tuh sakit. Katakanlah saya sakit pundak saya misalnya. Tiba-tiba pembantu saya bilang, Ton, tuh datang aja tuh ke sana ke Cicahem. Ya, di Cicahem tuh ada orang yang bisa katanya bisa menyembuhkan itu tuh sakit bahu kamu gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang jadi itu akan melakukan nggak kalau pembantu kita ngomong seperti itu? Dan saya pun kalau ngomong itu, ai kamu gitu ya, kalau pakai bahasa Sunda, ari maneh, siapa sah gitu nya, aing teh sah gitu ya, bahasa Sunda gitu ya. Jadi ya kamu itu siapa?
berani-berani gitu ya. Nah, Naaman juga sama. Ketika pembantu istrinya ini dia ngomong, tapi dia mau gitu. Dia mau, dia nurut. Ya, artinya apa? Artinya begini, kadang-kadang mungkin kita mengalami satu situasi yang kita tuh nggak ngerti. Ya kenapa gitu? Kok Tuhan situasinya seperti ini gitu ya? Nggak ngerti, tapi ya kita menurut aja. Kayak seperti Naaman, ya nurut aja udahlah. Ya padahal itu kan Israel itu kan musuhnya. Tapi sampai di sini dikatakan ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lihat ya, kalau Tuhan punya rencana itu, dua raja yang lagi bermusuhan juga sampai mau mengirim surat. Demi apa? Demi Naaman. Ya artinya apa? Kalau kita taat nurut pada Tuhan, pasti akan ada jalan terbuka. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-9 ya. Jadi setelah Naaman itu nurut pada si asesinya, kemudian datang. Nah, ceritanya baru lagi nih Bapak. Ketika Naaman datang Israel ke tempat raja, ternyata di sana dia bertemu dengan Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa ini artinya itu Allah adalah keselamatan ya. Akhirnya Naaman datang dengan kuda dan kereta gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika sampai ketemu dengan Elisa tuh cuma nyuruh gini, suruh babunya lagi ya. Tadi babu, sekarang babu lagi. Elisa menyuruh pesuruhnya itu untuk untuk nyuruh Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Ibu juga bisa bayangkan ya. Kita sudah datang, mungkin ya, ini mungkin contoh ya, saya sakit sekali, saya pengen didoakan oleh Bu Hesti misalnya ya. Karena saya datang ke rumah, saya tok, shalom Bu Hesti, siapa ini? Anton, iya ada apa? Ini Bu, saya minta didoakan nih, pundak saya sakit. Tapi Bu Hesti hanya bilang apa? Sini, itu tuh ada si Anton tuh, coba suruh aja dia mandi di di kali lah gitu ya, di sungai. Kamu mandi suruh aja tuh si Anton mandi di kali gitu ya. Kira-kira ya, saya akan gimana nih? Perasaan saya gimana loh? Saya udah datang, saya ingin didoakan. Saya itu kan berapa itu kalau saya datang ke rumah Bu Hesti, diterima. Kemudian Bu Hesti bilang, apa yang sakit Anton? Ayo kita sama-sama berdoa. Kemudian Bu Hesti tumpang tangan, segala sekiranya itu mungkin harapan saya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata yang dialami Naaman itu jauh seperti apa yang dipikirkan. Ya, Naaman itu di sini dikatakan menjadi marah karena merasa direndahkan. Loh, saya datang tapi Elisa hanya nyuruh pesuruhnya. Udah gitu suruh mandi di sungai lagi. Ya, padahal di tempatnya dia mungkin sungainya lebih banyak yang bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi disuruh nyebur ke Yordan. Ya. Kita dapat apa nih dari cerita yang ini ya? Itu apa yang kita bisa ambil itu adalah menunjukkan bahwa kesombongan itu menjadi penghalang mukjizat. Ya, kesombongan itu menjadi penghalang. Mungkin Tuhan memang mau mengadakan mukjizatnya. Kalau Naaman masuk mandi di sungai, itu akan terjadi kesembuhan. Tapi karena mungkin Naaman dia merasa dia itu seorang panglima, seorang ya dia kesel, dia marah gitu loh. Saya kan berharapnya di sini berharapnya itu datang itu siapa Nabi Elisa itu mendoakan dia, tumpang tangan, kasih minyak urapan, mungkin kasih perjamuan kudus gitu. Tapi kan kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya di sini katakan Naaman itu marah. Ya, artinya dia masih ada kesombongan ya Bapak Ibu. Marah itu masih ada kesombongan. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Di ayat yang ke-13 begini. Hamba-hambanya membujuknya, dan setelah ia mandi 7 kali di Yordan, sembuhlah dagingnya kembali seperti daging seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Ya, di sini berbicara Berbicara pemulihan itu bukan hanya fisik, tapi simbol kelahiran kembali. Jadi ketika marah Naaman dia pulang, hamba-hambanya nih, mungkin dia juga kan bawa hamba-hambanya itu di sini kata membujuknya, artinya mungkin Tuhan udahlah, emang kenapa sih, apa salahnya mandi gitu kan? Si hamba-hambanya, ayolah, kita udah jauh-jauh datang gitu ya. Dan akhirnya Naaman ini nurut ya. Dan setelah nurut dia katakan di sini, dan setelah ia mandi 7 kali di Yordan, sembuhlah dagingnya kembali seperti daging seorang anak kecil. Jadi dia selain penyakitnya sembuh, kustanya hilang, dagingnya juga seperti daging anak kecil. Saya nggak ngerti ya daging anak kecil itu apa ya, mungkin mulus kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin daging itu mulus atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi di sini dikatakan sembuhlah dagingnya kembali seperti daging seorang anak kecil. Artinya apa?
Dia dapat mujizat, selain sembuh dari penyakitnya, dia juga kulitnya mungkin mulus lagi gitu ya. Kalau kayak saya ini kan keriput-keriput begini ya, udah hitam-hitam. Tapi mungkin kalau seorang anak kecil kulitnya masih mulus, masih bagus, masih seger gitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya, kalau yang saya dapat dari akhirnya Naaman dibujuk oleh hambanya, dia mandi di sungai, dia mau mandi di sungai Yordan, itu seperti ini ya. Ini bisa berbicara suatu komunitas yang saling mendukung, mendoakan, seperti komunitas ya kita ini ya. Coba bayangkan kalau waktu itu Naaman sendiri ini datangnya ke sana, begitu dia kesel, dia marah, ya udah pulang. Tapi karena dia punya hamba-hambanya, ya dia mungkin punya teman-temannya, dia punya teman-teman satu komunitas, ya seperti Dorea ini kan bisa saling mendukung, bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan, ya. Akhirnya seseorang yang sedang drop down itu, kalau kita banyak teman, banyak yang mendoakan, tentu akan lebih kuat ya Bapak Ibu ya. Nah seperti Naaman ini akhirnya setelah dibujuk hamba-hambanya, ya ternyata dia mau. Dan akhirnya terjadilah mukjizat kesembuhan itu. Ya. Dan yang luar biasanya, ayat 15 dan 17 dikatakan begini, Naaman mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah. Ya, berarti Naaman itu mengalami satu hal pribadi dengan Tuhan ya. Sampai dia bilang ini, tidak ada Allah di seluruh bumi. Bayangkan Bapak Ibu, dari seorang tidak mengenal Tuhan, karena dia mau nurut kepada Tuhan, meskipun dia nggak ngerti kenapa disuruh mandi, terjadi mukjizat sampai akhirnya dia mengakui tidak ada Allah di seluruh bumi. Artinya apa? Artinya saat itu Naaman itu begitu berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia menderita kesembuhan, dia langsung sadar, oh tidak ada Allah di seluruh bumi. Ya, sampai di sini dikatakan dia meminta tanah Israel untuk dibawa pulang. Ya mungkin itu untuk, saya kurang ngerti kenapa itu tanah Israel dibawa pulang, tapi mungkin kalau yang menurut saya itu dia bawa tanah Israel untuk dia beribadah di situ. Dia mengingat bahwa di Israel itu ada satu Allah yang luar biasa ya, sampai tidak ada Allah lain di seluruh bumi. Ya, itu pengakuan Naaman. Nah, apa yang kita dapat dari kisah Naaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Naaman datang dengan kekayaan dan prestasi yang tadi itu ya, yang dia punya uang 2 miliar, tapi kesembuhannya hanya didapat melalui ketaatan pada perintah Tuhan yang sederhana ya. Ini mencerminkan keselamatan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik atau status kita ya. Nanti Bapak Ibu baca di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Artinya apa? Keselamatan itu anugerah. Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih kasih. Artinya siapapun, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau bertobat, itu Tuhan pasti akan berikan keselamatan itu, meskipun itu bukan orang percaya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, itu berbicara mengenai itu adalah kerendahan hati dan ketaatan ya. Naaman hampir kehilangan kesembuhan karena kesombongannya ya, yang tadi itu ya. Tapi ia disembuhkan ketika rela merendahkan diri dan melakukan perintah yang tampak sederhana ya. Bagi kita ini mengingatkan pentingnya ketaatan dalam hal-hal kecil yang Tuhan perintahkan. Artinya begini, ketika Naaman sombong, panglima udah datang ya, bukannya didoakan, dia marah, dia kesel. Tapi ketika dia mau nurut, ya sudahlah. Ya mungkin mandi, dia pikir ya apa susahnya, apa salahnya sih mandi, udah tinggal nyembur-nyembur gitu aja gitu ya. Akhirnya dia dapat mukjizatnya Bapak Ibu. Ketika dia mau melakukan, ketika dia mulai merendahkan diri ya, dia baru dapatkan mukjizat kesembuhan itu ya. Kemudian ketiga Bapak Ibu, Allah peduli bagi sebuah bangsa. Naaman itu orang asing dan musuh Israel ya Bapak Ibu, tetapi Allah menyembuhkannya. Ini menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah itu bersifat universal. Artinya itu untuk semua manusia ya. Seperti yang tadi dikatakan, kalau siapapun, kalau dia datang pada Tuhan, dia mau duduk di kaki Tuhan, dia mau merendahkan diri, dia merasa saya orang berdosa dan bertobat, itu pasti Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan pasti tolong ya. Contohnya Naaman ini kan bukan bangsa yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan tolong ya. Baik, yang keempat, iman yang bertumbuh melalui kesaksian orang kecil ya. Kesembuhan Naaman dimulai dari kesaksian seorang gadis Israel kecil yang menjadi budak ya. Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan yang dianggap tidak berarti, untuk membawa orang kepadanya. Jadi kalaupun kita merasa aduh saya nggak dipakai, saya di Dorea cuma diginiin aja ya, cuma didimin aja ya, itu pemikiran yang salah ya Bapak Ibu. Sekecil apapun kita di komunitas ini, itu Tuhan bisa pakai kita
Ya, jadi Bapak Ibu jangan merasa kecil kalau yang, aduh saya mah cuma disuruh ini, cuma suruh ngatur jadwal aja, ya. Tapi yang lain, wah kesana kesini, jangan Bapak Ibu ya. Apapun pelayanan sekecil apapun kita itu di mata Tuhan itu sangat berharga dan itu bisa menjadikan satu mukjizat besar, ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyembahan yang sejati itu melampaui ritual. Jadi mungkin yang seperti saya ceritakan, saya tuh berharap kalau saya datang ke rumah Bu Hesti minta doakan, kan berharapnya tuh dituang tangan, berdoa mari kita tangking segala sakit penyakit, kemudian dikasih minyak urapan. Tapi ternyata bukan itu gitu ya, penyembahan yang saya itu bukan itu ya. Ya, setelah sembuh Naaman meminta tanah Israel untuk menyembah Allah. Ini menunjukkan komitmen yang baru. Artinya apa? Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita ya sudah gitu. Kita jangan berharap, waduh nanti kalau Tuhan lakukan pekerjaan besar, saya baru mau menyembah Tuhan. Kalau Tuhan lakukan pekerjaan besar, baru saya mau melayani lagi. Kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya, kalau Tuhan beri saya uang banyak, saya akan menyembah Engkau. Tapi bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir nih Bapak Ibu, nah dalam kehidupan kita nih apa ya, jadi intinya ini ya, intinya apa yang tadi cerita Naaman ini, yang pertama begini, Allah itu dapat memakai orang kecil, ya contohnya budak perempuan Israel tadi ya, untuk membawa keselamatan. Kedua, kesombongan kita sering menghalangi mukjizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketaatan sederhana itu lebih penting daripada ritual yang spektakuler yang tadi ya. Yang penting kita taat. Tuhan suruh apa ya udah ikut aja gitu. Jangan berharap sesuatu yang besar. Tuhan nanti kalau aku melayani Engkau, kira-kira Engkau kasih saya rumah nggak ya? Kalau saya melayani Engkau, saya dikasih pekerjaan lagi nggak ya? Jangan ya Bapak Ibu ya. Ketaatan sederhana yang lebih penting daripada ritual spektakuler. Kemudian yang terakhir, pemulihan Allah itu menyeluruh. Artinya gini, kalau Tuhan memulihkan, fisik kita dipulihkan, ya seperti Naaman sembuh dia total, dan rohani kita juga disembuhkan. Artinya apa? Artinya kita itu kalau datang kepada Tuhan itu, misalkan seperti Naaman dia minta kesembuhan, Tuhan tuh tidak cuma menyembuhkan saja, tapi Tuhan juga mau mengubahkan hati kita ya seperti Naaman, sehingga akhirnya dari yang tidak mengenal Tuhan, dia jadi mengenal Tuhan sampai dia mengaku sendiri kan tidak ada Allah lain di seluruh bumi, gitu ya. Kesimpulan apa yang kita bisa ambil ya itu tadi ya, Naaman inilah contoh dari pahlawan sombong menjadi penyembah sejati ya, dari kenajisan menuju pemulihan Bapak Ibu, dari bangsa kafir menjadi pengaku iman kepada Allah Israel. Ya, itu sedikit yang saya bisa bagikan Bapak Ibu.